Selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube Sahat Tobing ini. Salam sehat, salam perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari sekalian yang saya kasihi, minggu ini saya akan menghadirkan yang menjadi bahan khotbah pada hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 yang saya angkat dari Injil Markus. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai kepada ayatnya yang ke-43. Nah, kalau kita ingat kembali apa yang menjadi teks khotbah pada minggu lalu, maka kali ini akan dilanjutkan dengan cerita tentang dua perempuan yang mengalami penyakit yang sudah tiba pada penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Nah, cerita tentang karya Yesus kembali diceritakan oleh penulis Injil Markus. Karya Yesus yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus ini, Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 ini, menggambarkan sebuah karya yang tidak lazim dapat dilakukan oleh orang pada umumnya. Seperti pada khotbah minggu lalu, Yesus memberhentikan angin ribut. Nah, kali ini penulis Injil Markus menceritakan karya penyembuhan yang Yesus lakukan terhadap dua perempuan. Yang pertama itu anak kepala rumah ibadat Yairus, dan satu lagi seorang perempuan yang mendekati Yesus pada saat Yesus sedang menuju ke rumah kepala rumah ibadat, yaitu Yairus. Nah, Yairus datang kepada Yesus dengan cara sudah bersujud, meminta tolong, berharap sekali agar Yesus mengunjungi rumahnya dan meletakkan tangannya terhadap anaknya itu, karena anaknya Yairus ini, seorang perempuan ini, sudah diambang kematian. Dan satu lagi perempuan yang bertemu dengan Yesus tadi pada saat Yesus menuju ke rumah Yairus adalah seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Cukup lama. Nah, kedua perempuan ini yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus ini kan dikesankan, kalau kita baca, kita bisa menarik kesan bahwa Yairus dan anak satu orang perempuan itu berada di dalam keputusasaan, merasa tidak ada harapan. Mengapa? Karena mereka ini sudah melakukan bermacam-macam upaya agar anaknya sembuh, seorang perempuan tadi, dan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun itu sudah melakukan bermacam-macam upaya agar mengalami kesembuhan. Dan bahkan ketika Yesus belum sampai ke rumah Yairus, dikabarkan bahwa anak perempuannya sudah meninggal dunia. Hal itu memperlihatkan bahwa penulis Injil Markus ingin mengatakan bahwa masih ada harapan di saat tidak ada yang dapat memberikan harapan. Kita dapat membaca dari nas tadi
perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun, bahkan disebutkan di dalam kitab suci kita, perempuan ini sudah mendatangi tabib, ya, sudah mendatangi dukun, agar dia memperoleh kesembuhan. Bahkan hartanya habis hanya untuk berobat, untuk menerima kesembuhan dari tabib atau dukun itu. Nah, ternyata tidak mendapatkan kesembuhan. Makanya jangan pergi ke dukun ya. Kalau Anda sakit, Anda jangan pergi ke dukun. Ya. Kalau Anda ingin sehat, tentu pola hidup tentu bisa dilakukan dengan berobat dan lain-lain. Jangan pergi ke dukun, malu-maluin hari gini kok pergi ke dukun. Ya. Nah, kedua orang yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus ini, yaitu Yairus yang anaknya sudah sakit berat dan perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, sudah berada di titik akhir harapan. Sangat membutuhkan pertolongan. Bahkan ada kepasrahan. Gak mungkin lagi lah. Tetapi okelah, aku coba yang terakhir kali untuk meminta pertolongan kepada Yesus. Dan mungkin inilah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mendapatkan harapan hidup. Sehingga kalau kita bisa telisik dari kata-kata yang terucap, yang dikatakan oleh Yairus pada ayatnya yang ke-23, dia mengatakan, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Digaris bawahi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus meyakini betul bahwa dengan Yesus menyentuh tubuh anak perempuannya itu, maka pasti sembuh. Nah, itu kita bisa bandingkan dengan ayat 41 ketika Yesus tiba di rumah Yairus, orang sudah meraung-raung menangisi kematiannya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan mengatakan, bangunlah. Dan diceritakan di dalam Injil Markus tadi, anak itu bangun dan keluar dari kematian itu, memiliki hidup kembali. Nah, begitu juga dengan seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun itu, bergegas mendekati Yesus dengan tekad terakhirnya agar pendarahan itu boleh berhenti. Tentu dia sudah bosan sekali dengan penyakit itu. Apalagi disebutkan di dalam Alkitab ini, dia sudah pergi ke tabib, bahkan sudah habis hartanya hanya untuk berobat. Ya lagian pergi ke dukun, ya ngaco lah itu. Dan dia berpikir, perempuan ini berpikir, dengan berusaha mendekati Yesus,
Dan Yesus tidak mengarah kepada dia, tidak sedang memperhatikan perempuan itu. Dia berpikir, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal kujamah saja jubah Yesus itu, aku akan sembuh. Artinya, yang penting kusentuhlah jubah Yesus itu, aku sembuh. Dan seketika itu juga memang diceritakan pendarahan itu berhenti seketika. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan ini tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena sudah berkali-kali pergi ke dukun tidak mengalami kesembuhan sesuai dengan harapannya. Maka langkah terakhir, karena perempuan ini memang juga sudah mendengar bahwa di beberapa tempat Yesus telah menyembuhkan orang yang lumpuh dan kusta di tempat lain. Maka dengan tekad bulat, ketika dia tahu bahwa Yesus dan rombongannya akan datang ke tempatnya, dia segera mendekat kepada Yesus dan menyentuh jubah Yesus saja. Perempuan ini merasa sudah cukup untuk kesembuhannya. Kedua cerita tentang perempuan tadi dapat kita saksikan bahwa perjumpaan dengan Yesus dapat memberi dampak bagi manusia. Saya ulangi, perjumpaan perempuan ini dengan Yesus itu memberi dampak bagi mereka. Perjumpaan dan sentuhan antara manusia dengan Yesus bahkan diperlihatkan oleh penulis Injil Markus dapat memberi jawaban, dapat menjadi sebuah jawaban harapan hidup. Pada saat banyak jawaban yang tidak dapat memberi hidup. Perjumpaan dan sentuhan antara manusia dengan Yesus menjadi jawaban harapan hidup. Pada saat banyak jawaban-jawaban yang tidak dapat memberi hidup. Sekaligus juga menunjukkan bahwa Yairus dan perempuan tadi telah tiba pada sebuah pemahaman bahwa harapan masih ada di tengah-tengah ketidakadaan harapan hidup. Ya. Yesus yang dihadirkan menjadi sosok figur tokoh yang dapat menghadirkan harapan hidup. Yesus yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus ini menjadi sosok, menjadi Tuhan yang menghadirkan harapan hidup. Meskipun banyak tawaran, harapan yang datang dari sekeliling mereka, ternyata tidak menghadirkan kehidupan, melainkan menghadirkan kematian dan keputusasaan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, ini juga kan sering kita temui ketika kita berinteraksi di tengah-tengah dunia ini, bahwa ada cukup banyak janji-janji yang ditawarkan, yang diberikan, yang disampaikan kepada kita. Janji-janji yang mungkin menawarkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya kehidupan yang lebih baik itu tidak dia temukan.
Bahkan kalaupun dia temukan kehidupan yang menurut dia adalah kehidupan yang lebih baik, tetapi itu tidak tetap membuat dia bergembira. Bahkan akan terpenjara oleh janji-janji manis atas kehidupan ini. Nah, dengan demikian, dapat kita tarik beberapa hal yang dapat kita renungkan sesuai dengan kebutuhan konteks kita masing-masing. Saya mencoba menghadirkan dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Yesus yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus merupakan sosok figur yang tidak bicara janji-janji semata, tetapi sebuah kehidupan yang berubah seketika. Manusia sering terjebak kepada janji-janji manusia tentang kesembuhan hidup. Bahkan janji-janji itu mengeksploitasi seseorang. Sama seperti seorang perempuan tadi yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun, bahkan sampai hartanya habis. Janji-janji, harapan palsu yang ditebar, itu bisa dapat menghipnotis seseorang, sehingga dia secara tidak sadar terpengaruh dengan janji-janji, tawaran-tawaran manis itu. Yang Yesus perlihatkan adalah janji kesembuhan hidup yang diwujudkan seketika, dapat dirasakan dan dapat dinikmati. Sehingga orang keluar, sehingga manusia itu dapat keluar dari keputusasaan, dari penderitaan, dan mendapatkan harapan yang tidak palsu. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, putus asa. Tentu ini menjadi salah satu bagian dari kemanusiaan kita. Hidup tanpa memiliki harapan juga dapat menimpa siapapun di muka bumi ini. Tentu kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Yesus yang dihadirkan oleh penulis Injil Markus adalah Tuhan yang dapat memberikan asa, harapan. Pada saat kita putus asa, Yesus menghadirkan asa, menghadirkan harapan. Yesus adalah Tuhan yang dapat menghadirkan harapan hidup pada saat kita tidak memiliki harapan hidup. Sekali lagi, Yesus menjadi pemberi harapan hidup ketika kita tidak memiliki harapan hidup. Nah, untuk sampai kepada hal itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu dibutuhkan kepada kita agar kita memberikan ruang di dalam batin kita ini, bahwa Yesus berkuasa atasmu, yang mengatasi rasionalitasmu, mengatasi ambisi-ambisimu, mengatasi kedirianmu. Berikanlah ruang yang cukup di dalam batinmu. Ruang bagi Roh Kudus untuk mengatasi dirimu. Akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri video ini dengan mengatakan bahwa Yesus menjadi sebuah jawaban
di antara banyak jawaban-jawaban yang tidak memberikan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tertolong dengan uraian sederhana ini. Saya akan mengakhirinya dengan mengatakan, mari terus kita berbuat baik dan benar, jujur, transparan. Salam sehat dan salam perubahan dari saya, Sahat Tobing. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.